Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai berbagai modul yang ada dalam aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu modul dalam Merdeka Mengajar, yakni profil pelajar Pancasila. Khususnya di sini adalah modul pertama, yakni apa dan mengapa profil pelajar Pancasila. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Di sini dalam modul yang pertama ini terdapat beberapa subbab pembahasan. Yang pertama adalah urgensi dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan rumusan yang mendukung tercapainya visi, cita-cita, dan tujuan pendidikan. Adapun urgensinya yakni sebagai bintang penuntun pembelajaran, sebagai upaya mencapai cita-cita bangsa, kemudian untuk menyiapkan warga negara sekaligus warga dunia, untuk kesejahteraan jiwa dan raga, sebagai rumusan karakter dan kompetensi abad 21, sebagai profil lulusan, serta sebagai rujukan penyusunan kebijakan. Ini merupakan urgensi dari profil pelajar Pancasila. Kemudian subbab selanjutnya itu membahas mengenai dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini meliputi 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini adalah profil dari pelajar Pancasila yang diharapkan menguasai 6 dimensi ini. Selanjutnya, bagaimana dimensi profil pelajar Pancasila dikembangkan? Di sini terdapat beberapa landasan, yakni cita-cita bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian ada cita-cita pendidikan yang termuat dalam tulisan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, mengidentifikasi kata dan frasa kunci dari landasan di atas, mengelompokkan kata berdasarkan kedekatan maknanya, kemudian dilakukan analisis terhadap dokumen lain, misalnya saja peraturan menteri, jurnal, kurikulum negara maju. Adapun penerapannya disesuaikan tahap perkembangan murid serta mempertimbangkan karakteristik anak. Ini tergantung stimulus lingkungan sekolah dan rumah. Ini merupakan beberapa materi yang ada pada modul pertama, yakni mengenai apa dan mengapa profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas beberapa soal yang ada pada modul ini, yakni ada soal pemahaman. Pertanyaan pertama, profil pelajar Pancasila merupakan elaborasi dari tujuan pendidikan nasional dan berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan di Indonesia. Benar atau salah? Kita bahas sedikit. Di sini ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, di situ dirumuskan mengenai tujuan utama nasional, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional juga dijelaskan mengenai tujuan dari pendidikan di Indonesia, yakni berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi jawabannya adalah benar. Selanjutnya soal pemahaman lainnya, di sini ada pertanyaan, menjadi pelajar yang memiliki inisiatif untuk mengembangkan diri dan meraih cita-cita merupakan harapan dari dimensi. Di sini kata kuncinya adalah memiliki inisiatif. Kita bahas mengenai dimensi sekilas. Ada 6 dimensi, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Inisiatif ini jawabannya adalah mandiri. Soal pemahaman selanjutnya, di sini ada soal berikut yang merupakan landasan dasar yang digunakan saat mengembangkan profil pelajar Pancasila, yaitu pembukaan UUD RI 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kumpulan tulisan Ki Hajar Dewantara, dan semua benar. Mari kita bahas. Di sini ada beberapa landasan, yakni cita-cita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat,
kemudian ada tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan cita-cita pendidikan yang termuat dalam tulisan Ki Hajar Dewantara. Jadi jawabannya adalah semua benar. Selanjutnya kita bahas mengenai soal post-test pada modul ini. Di sini pertanyaan yang pertama, di sini nanti terdiri dari 5 pertanyaan. Soal yang pertama, berikut yang bukan dimensi dari profil pelajar Pancasila adalah: A. Bernalar kritis, B. Cinta tanah air, C. Gotong royong berkebinekaan global. Sudah ada di materi sebelumnya, jadi ada 6 dimensi mengenai profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi yang bukan dimensi dari profil pelajar Indonesia adalah cinta tanah air. Soal nomor 2, berikut yang bukan landasan dasar dalam merumuskan profil pelajar Pancasila adalah: A. Cita-cita pendidikan Ki Hajar Dewantara, B. Cita-cita bangsa dalam pembukaan Undang-Undang RI 1945, C. Dokumen kurikulum negara maju yang sudah teruji, D. Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada 3 yang sudah kita bahas tadi, yakni cita-cita, kemudian tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian cita-cita pendidikan yang termuat dalam tulisan Ki Hajar Dewantara. Jadi yang bukan landasan dasar dalam merumuskan profil pelajar Pancasila adalah dokumen kurikulum negara yang maju. Soal nomor 3, berikut yang bukan merupakan urgensi dari dirumuskannya profil pelajar Pancasila adalah: A. Untuk kesejahteraan jiwa dan raga, B. Pengganti tujuan pendidikan nasional, C. Sebagai bintang penuntun pembelajaran, D. Untuk menyiapkan warga negara sekaligus warga dunia. Di sini terdapat 7 urgensi mengenai dirumuskannya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, sebagai bintang penuntun pembelajaran, 2. sebagai upaya mencapai cita-cita bangsa, 3. untuk menyiapkan warga negara sekaligus warga dunia, 4. untuk kesejahteraan jiwa dan raga, 5. sebagai rumusan karakter dan kompetensi abad 21, 6. sebagai profil lulusan, dan yang ketujuh adalah sebagai rujukan penyusunan kebijakan. Jadi yang bukan merupakan urgensi dari dirumuskannya profil pelajar Pancasila adalah B. Pengganti tujuan pendidikan nasional. Soal nomor 4, tantangan dan perubahan zaman yang berkembang dengan pesat menuntut perlunya pendidikan yang menanamkan keseimbangan diri agar murid dapat beradaptasi dan memiliki jati diri yang kuat. Hal ini termasuk dalam urgensi profil pelajar Pancasila, yaitu: A. sebagai profil lulusan, B. untuk kesejahteraan jiwa dan raga, C. sebagai upaya mencapai cita-cita bangsa, D. sebagai rumusan karakter dan kompetensi abad 21. Kata kuncinya di sini adalah jati diri yang kuat. Jadi sesuai dengan urgensinya, yaitu adalah D. sebagai rumusan karakter dan kompetensi abad 21. Soal terakhir, soal nomor 5, dimensi yang membangun kepedulian murid serta kesadaran bekerja sama dengan orang lain adalah, di sini ada kata-kata bekerja sama. Terdapat 6 dimensi mengenai profil pelajar Pancasila, dan yang berkaitan dengan bekerja sama adalah bergotong royong, C. Demikian pembahasan modul pertama mengenai profil pelajar Pancasila. Pada modul pertama ini kita membahas mengenai apa dan mengapa profil pelajar Pancasila. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.